baik. Semangat pagi semuanya ya. Hari ini kita ketemu lagi di acara Zoom ya. Ini buat teman-teman semua, semoga semua dalam keadaan yang sehat. Mudah-mudahan pertemuan siang hari ini, walaupun kita jumlahnya tidak banyak, tapi memberikan satu informasi tentunya tentang produk yang baru kita launching kemarin. Ini ada Pak Yunus, ya, ada Pak Karsidi, ya, ada Ibu Lina, ada Ibu Isa juga di sini ada, Ibu Retno, ya, dari Pak Sawilan di Ngawi. Ini mungkin baru bertemu kali ya Pak Sawilan ya. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini ya kita mungkin akan banyak membahas khususnya adalah hanya tentang produk saja, yaitu tentang Dr. Water Infinity yang baru kita launchingkan kemarin. Nah, semuanya sudah menggunakan belum ini? Oke, untuk kesempatan hari ini bisa dimulai Pak Kamto slide-nya. Kita akan mulai saja karena waktu kita hari ini cukup pendek. Teman-teman sudah mencatat ya, bisa membawa alat tulis untuk mencatat beberapa informasi yang akan kita sampaikan terkait dengan Dr. Water Infinity yang terbaru. Nah, Dr. Water Infinity yang terbaru ini pada prinsipnya adalah merupakan penyempurnaan ya dari produk-produk kita yang sebelumnya. Waktu yang lalu kita pernah membahas tentang Dr. Water Sporty. Ya, Dr. Water Sporty itu juga merupakan salah satu produk kita yang pada karet silikonnya itu sudah dilengkapi dengan negatif ya. Ion negatif pada produk sebelumnya itu berkisaran antara 1000 sampai dengan 1200. Nah, di Infinity ini memberikan satu penyempurnaan ya untuk ion negatifnya itu mencapai di angka 2000. Nah, kenapa kita meningkatkan negatif juga merupakan satu antioksidan yang bisa menangkal radikal bebas tentunya. Jadi perbedaannya itu adalah kalau produk sebelumnya itu kita tidak ion, tidak ada ion negatifnya, di Sporty kita punya ion negatif sekitar 1000-an, tapi di Infinity yang terbaru ini adalah merupakan penyempurnaan produk-produk sebelumnya yang bentuknya juga hampir sama dengan bentuk produk kita yang Dr. Water Lux ya. Ionnya 2 kali lebih besar dibandingkan ion dari Sporty. Oke, mungkin kita tidak akan membahas tentang ion negatif secara banyak ya, tapi kita akan lebih bahas membicarakan tentang apa sih material yang ada di dalam Dr. Water Infinity ini. Jadi ada beberapa batu-batuan baru yang kita sempurnakan, yang pemanfaatannya akan kita bahas secara lebih detail adalah khusus mengenai batu-batuan yang ada di dalamnya. Tadi kita sudah lihat di gambar kita tadi bahwa ion negatif yang ada pada botol kita yang untuk Infinity itu adalah mencapai di angka 2000. Ternyata berdasarkan hasil penelitian dari Asian Medical Journal, ion negatif untuk kesehatan itu antara 1000 sampai dengan 2000. Ini adalah idealnya untuk kesehatan kita. Artinya untuk menjaga satu bentuk stamina kita, bagaimana kita menjadi lebih sehat, untuk menjadikan hidup kita menjadi lebih baik, kita butuh ion antara 1000 sampai dengan 2000. Beda halnya kalau kita ingin meningkatkan satu bentuk kekebalan tubuh, kita butuh ion yang lebih besar, adalah 5000 sampai dengan 50000. Nah, demikian juga halnya bagi orang-orang yang dalam kondisi untuk pemulihan, ya butuh ion antara 100.000 sampai dengan 15.000. Nah, ion di mana kita mendapatkan ion ini? Ion ini bisa kita dapatkan pertama dari ada alam terbuka. Misalkan di daerah pegunungan, di daerah air terjun, ya, atau di padang rumput yang luas, itu kita mendapatkan ion yang lebih banyak. Karena memang ion itu adalah bersumber dari alam. Nah, tetapi teknologi kesehatan itu dapat dikembangkan, dan salah satunya Altram menyediakan satu alat bantu kesehatan yaitu berupa Dr. Water yang tingkat ionnya mencapai dengan 2000. Dengan demikian kita mendapatkan 2 keuntungan ya dengan menggunakan Dr. Water yang terbaru ini. Yang pertama kita memiliki adalah ion ya negatif pada rubbernya atau pada karetnya. Yang kedua, kita juga tetap mendapatkan air alkali di dalamnya.
Nah, yang ingin disampaikan pada kesempatan hari ini adalah apa yang berubah atau manfaat apa saja batu-batuan mineral yang ada di dalamnya. Sekarang ini kita memiliki adalah 7 batu-batuan mineral yang masing-masing punya fungsi, masing-masing punya manfaat. Oke, kita akan bahas satu-satu tentang material atau batu-batuan yang ada di dalamnya. Nah, ini adalah bagaimana cara tubuh menyerap ion ya. Yang pertama, ion itu menyerap adalah melalui pernapasan. Jadi, ion negatif ini kita memancarkan adalah sekitar 1.000 sampai dengan 2.000 per cm kubik. Yang bisa kita hirup itu adalah 15% dari pelepasan ion. Nah, sisanya adalah kita menyerapnya melalui kulit. Misalkan kita menggenggam ya ion ini akan sangat bermanfaat bagaimana untuk kita bisa dapat menyerap daripada ion itu lebih maksimal. Nah, berapa sih jarak idealnya kalau kita menggunakan water ion negatif ini untuk kesehatan kita? Itu minimal yang kita bisa menjangkau radius antara 1,5 sampai dengan 2 meter. Artinya, water melepaskan ion itu bisa kita jangkau antara 1,5 meter sampai dengan 2 meter. Jadi, walaupun tidak kita harus kita genggam, tetapi ion negatifnya tetap bisa kita dapatkan adalah melalui menghirup udara yang ada di ruangan kita yang berdekatan tentunya dengan botol water infinity. Nah, ini adalah merupakan satu penelitian ya Pak. Bapak Ibu mungkin bisa melihat ternyata penelitian tentang penyakit kanker itu ternyata diawali oleh faktor keasaman tubuh ya. Dr. Otto Phoenix ini adalah merupakan kelahiran di Jerman. Beliau mendapatkan satu buah Nobel pada tahun 1931. Jadi beliau sudah melakukan satu penelitian apa sih akibatnya atau efeknya kalau tubuh kita mengalami suatu asidosis atau mengalami keasaman yang cukup tinggi. Ternyata kanker itu tumbuh adalah pada kondisi tubuh yang sangat asam. Berikut Pak Kanto, dan ini didukung kembali ya dengan satu penelitian berikutnya, yaitu bagaimana kita mengimbangi ya tentang asam basa dalam satu makanan. Nah, ternyata ya, menurut Dr. Robert Young ya, bahwa penyakit itu orang sakit itu hanya karena satu faktor saja, yaitu disebabkan karena faktor pengasaman, asamnya tubuh, itu yang menyebabkan orang lebih gampang atau lebih mudah sakit. Karena kondisi tubuh yang asam, itu kemudian akan merusak satu sistem jaringan sel-sel tubuh kita. Nah, saat ini ya kita menemukan satu metode baru, yaitu adalah menggunakan air sebagai salah satu terapi untuk kesehatan, terapi untuk bagaimana kita mendapatkan suatu kehidupan yang lebih baik, yaitu adalah melalui air water. Ini adalah penelitian yang terbaru ya kita dapatkan pada tahun 1996 ya. Ternyata ya ketika usia kita bertambah, ya ketika usia kita semakin lanjut, kita akan mengalami apa yang disebut dengan alkaline buffer, yaitu di mana kemampuan tubuh kita menjadi menurun untuk mendapatkan satu keseimbangan asam basa dalam tubuh kita. Karena faktor apa? Ya, karena faktor usia, karena faktor pola makan kita, tingkat polutan, ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kenapa kita menjadi kehilangan alkaline buffer dalam tubuh kita. Padahal tubuh kita ini membutuhkan sesuatu yang alkali adalah sebagai satu penyeimbang. Ya, kalau tubuh kita terlalu asam, tadi sudah saya sampaikan bahwa tubuh kita akan lebih rentan terhadap satu penyakit, ya, terutama adalah penyakit kanker dan lainnya, juga termasuk penyakit degeneratif. Nah, bagaimana Dr. Water ya bisa menghasilkan air alkali yang juga mampu mengatasi atau mampu membantu mengurangi tingkat risiko terhadap penyakit kanker maupun penyakit diabetes. Nah, tentunya yang mempengaruhi ini adalah apa yang terkandung di dalam botol ini. Itu adalah cartridge-nya. Cartridge dalam ini kita menggunakan adalah sejumlah batu-batuan mineral. Nah, Bapak Ibu, saya yakin sudah membaca, melihat brosurnya, ataupun sudah melihat produknya, bahwa di dalam batuan ini kita punya ada yang namanya adalah ORP ball. Kita punya alkaline ball, juga punya natural mineral stone, juga ada punya antibakteri. Nah, ini yang ini adalah tambahan yang utama, adalah kita punya antibakteri saat ini. Berikutnya ada far infrared ball, ada turmalin dan juga ada magnesium. Nah, apa masing-masing fungsi daripada batuan ini ya sehingga memberikan efek kesehatan untuk kita?
Ini yang pertama tadi adalah ORP ball. Nah, apa sih ORP ball itu ya? Ternyata ORP ball ini adalah batuan mineral-mineral yang kita butuhkan adalah untuk mempercepat tingkat metabolisme tubuh kita, meningkatkan daya imun kita, yang merupakan juga adalah antioksidan. Jadi kalau metabolisme tubuh kita menjadi lebih baik, ya tingkat imun kita menjadi lebih baik, otomatis kita akan jadi lebih sehat. Ini salah satu daripada manfaat daripada ORP ball. Nah, yang kedua, ya fungsi ORP ball ini adalah sebelum itu, kenapa dikatakan meningkatkan kekebalan? Ini merupakan satu bagian daripada antioksidan yang dihasilkan melalui adalah ORP ball. Yang kedua, ya ORP ball ini juga membantu adalah melancarkan peredaran darah dan memperbaiki arteriosclerosis. Artinya sel-sel bukan saluran pembuluh darah kita ini pada satu usia-usia yang lebih lanjut akan mengalami satu pengerasan. Nah, ORP ball ini adalah membantu bagaimana darah menjadi lebih lancar. Karena tubuh kita adalah 70% lebih adalah air dan 90%-nya adalah berbentuk darah dan itu adalah cairan. Jadi kalau peredaran darah kita baik, ya, sirkulasi darah kita baik, otomatis kita akan mengalami satu tingkat kesehatan yang lebih prima. Nah, arteriosklerosis adalah merupakan satu penyempitan daripada pembuluh darah atau pengerasan pembuluh darah, dan menggunakan daughter water itu membantu melancarkan peredaran darah, juga memperbaiki apa yang disebut dengan arteriosklerosis. Nah, yang ketiga, memperkuat fungsi detoksifikasi pada hati. Kita tahu bahwa hati adalah salah satu fungsinya adalah menyaring atau membuang racun dalam tubuh kita. Jadi kalau hati kita ini memiliki peranan yang baik, ya mampu mendetok, ya membuang racun dalam tubuh kita. Nah, ini juga adalah merupakan salah satu keuntungan kita menggunakan ORP ball di dalam Dr. Water Infinity. Jadi mendetok hati itu adalah penting karena hati salah satu tempat membersihkan ataupun membuang racun. Nah, yang keempat adalah memperkuat memori, ya. Sel-sel otak kita menjadi lebih baik. Memori kita menjadi lebih meningkat. Karena kita tahu pada tingkat usia kita yang sudah di atas kepala 50, ya, mungkin daya memori kita sudah mulai menurun. Ada juga yang mungkin kita terkena penyakit Parkinson, ya, yang disebabkan oleh pengaruh pada pembuluh darah juga. Nah, tingkat kemampuan daripada ORP ball ini adalah memperkuat, ya, dengan memperbaiki sistem saraf kita sehingga kemampuan memori dalam tubuh kita, otak kita menjadi lebih kuat. Nah, yang kelima adalah menghambat pertumbuhan sel kanker. Tadi dikatakan bahwa ORP ball salah satunya adalah meningkatkan kekebalan tubuh, membantu mempercepat tingkat metabolisme tubuh. Sel kanker itu tumbuh karena faktor tingkat keasaman. Jadi kalau pertumbuhan sel itu menjadi tidak normal, dari awalnya sel normal menjadi tidak normal karena kita mengkonsumsi makanan bersifat karsinogenik, maka ORP ball itu mampu menghambat pertumbuhan daripada sel kanker. Jadi peranan ORP ball adalah menghambat pertumbuhan sel kanker. Jadi sebelum dia terbentuk, itu dihambat. Nah, atau kalaupun dia sudah terbentuk, maka laju pertumbuhan sel itu akan menurun, ya, sehingga pertumbuhan sel kanker tidak mengalami satu pertumbuhan yang lebih besar. Nah, orang-orang yang mengalami satu penderitaan penyakit kanker tentunya mengalami satu peradangan ataupun inflamasi. Nah, inflamasi ini, ya, juga dapat diatasi atau dikurangi tingkat resikonya adalah dengan adanya manfaat daripada ORP ball. Nah, tidak hanya itu, ya, ORP ball juga membantu memperbaiki sel-sel yang rusak. Karena tubuh kita ini tetap mengalami satu proses pergantian sel. Ada sel-sel yang rusak, dan itu perlu mendapatkan satu penggantian. Nah, ORP ball memiliki peranan adalah memperbaiki pertumbuhan sel-sel baru, sehingga sel-sel tubuh kita menjadi lebih baik. Kedua yang kita gunakan itu adalah alkaline ball. Nah, apa fungsinya alkaline ball ini? Alkaline ball ini yang pertama fungsinya adalah meningkatkan pH, ya, pH air minum kita. Dari pH, ya, kita bisa naik 2 sampai dengan 3 poin. pH normal itu antara 7, ya,
kita naikkan menjadi 8 sampai dengan 10. Yaitu dengan seperti biasa, kita masukkan air ke dalamnya, setengah jam kemudian air kita sudah mengalami satu perubahan pH menjadi 8,5 sampai dengan 10, tergantung berapa lama waktu kita masukkan air dalam botol. Dan ini fungsinya adalah kita meningkatkan pH air menjadi lebih basah. Nah, tadi kata Dr. Otto bahwa penyakit kanker itu adalah dipengaruhi karena faktor asam. Nah, sumber makanan yang bersifat alkali itu adalah pada sayur dan buah. Saat ini kita mengkonsumsi air botol-botol adalah bagaimana kita memasukkan tidak hanya mendehidrasi tubuh, tapi juga memasukkan sumber yang basah ya, ke dalam tubuh kita sebagai penyeimbang ya asidosis tadi ya terhadap keasaman tubuh kita. Jadi kita butuh air alkali, kita butuh sayur dan buah. Jadi kita membutuhkan pH ada sebagai penyeimbang untuk menjaga kesehatan kita. Nah, alkalin bol ini juga menghasilkan reduksi alkalin yang stabil. Artinya setelah air kita proses di dalam botol-botol ini, pH-nya itu akan tetap menjadi stabil. Ini adalah yang paling penting. Jadi pH-nya tidak mengalami satu penurunan, sehingga tetap mendapatkan air yang baik, air yang sehat untuk tubuh kita. Yang ketiga, kita juga ada yang disebut dengan natural Maivan bol. Nah, di dalam mineral Maivan bol ini, ya, fungsinya apa? Yang pertama adalah mengembalikan mineral-mineral yang hilang. Ya, selama ini kita suka minum adalah air mineral atau air dalam kemasan yang bersifat terionisasi, yang mungkin kandungan mineralnya sudah berkurang. Nah, Maivan bol ini adalah mengembalikan mineral seperti mineral kalsium. Itu adalah baik untuk tulang dan gigi. Kita juga butuh magnesium, perlu natrium, ada ion kalium yang pada air-air yang dimurnikan ya itu tidak lagi memiliki kandungan mineral. Kalau Bapak dan Ibu melihat adalah video kita pada yang sebelumnya, di mana kita bisa merubah air yang non-mineral atau RO atau air demineral, kita masukkan ke dalam botol kita, itu akan menjadi air yang punya kandungan mineral. Nah, seberapa penting sih mineral dalam tubuh kita? Mineral ini termasuk adalah merupakan salah satu kelompok zat gizi yang disebut dengan mikronutrien. Ya, dan ini sangat penting ya, karena kandungan mineral yang kita butuhkan dalam tubuh ini adalah untuk menunjang fungsi ya pembentukan energi, ya menjaga keseimbangan, juga menjaga asam dan basa di tubuh kita membutuhkan adalah mineral. Jadi Maivan itu mengembalikan ya fungsi-fungsi mineral pada air yang sangat kita butuhkan untuk tubuh. Maivan bol juga mampu menetralisir ya, adalah racun ya akibat polusi ya, apakah itu polusi dari tanah ya, karena sumber air adalah tanah, dan ini akan mengurangi tingkat risiko terhadap racun-racun yang muncul ataupun yang ada di dalam air. Maivan memberikan kemampuan adalah untuk menetralisir zat-zat racun yang ada di dalam air. Berikutnya adalah antibakterial. Nah, antibakterial ini salah satu adalah merupakan mineral tambahan yang baru kita gunakan. Dan batuan antibakterial ini sudah mendapatkan suatu pengujian ya di laboratorium di Koreanya, di mana dia mampu menghilangkan, ya sudah dicoba dengan menggunakan 5 jenis virus dan juga jamur. 100% setelah kita gunakan antibakterial ini tidak ada kandungan virus ataupun jamur yang ada di dalam air water. Ini sesuatu yang sangat menggembirakan tentunya, karena kita mungkin saja memasukkan airnya pada malam hari, diminum pada pagi hari, dan ini sudah bebas daripada satu bakteri di dalamnya. Jadi ini sesuatu yang baru untuk kita. Jadi Altram terus menyempurnakan produk-produknya sehingga menjadikan kita lebih sehat. Nah, yang kedua, manfaat bakteri bol ini adalah dia telah melalui satu proses pengujian ya, yang sudah digunakan untuk 50 negara ya, terdaftar di EPA. Itu artinya cukup aman, sangat aman ya untuk kita gunakan,
karena sudah digunakan lebih daripada 50 negara. Berikutnya adalah manfaat far infrared pada batuan mineral yang ada di dalam bottle water. Mineral ini adalah memancarkan satu cahaya ya, atau sinar infrared atau sinar merah, inframerah panjang yang jauh, dan ini memberikan atau menghasilkan molekul air menjadi lebih kecil. Jadi menjadi mikrokluster. Ingat ya bahwa air kita selalu ya menjadi unggul karena kita memenuhi 3 syarat. Yang pertama, kita adalah mikrokluster, yang kedua punya pH yang basah ya sampai dengan 8 sampai dengan 10. Nah, yang ketiga kita punya kandungan antioksidan ya. Nah, jadi sinar infrared ini yang ada pada far infrared ball ini adalah menjadikan air memiliki molekul-molekul air yang lebih kecil sehingga lebih mudah diserap oleh sel-sel tubuh kita, termasuk kepada jaringan-jaringan mencapai kepada tingkat mitokondria, kepada ke inti sel ya. Jadi ini adalah sangat penting. Kenapa kita butuhkan adalah air dengan mikrokluster? Karena molekulnya lebih kecil sehingga lebih mudah untuk kita serap. Nah, yang ketiga ya, bahwa far infrared ini juga adalah meningkatkan imunitas kita ya, sehingga ya tubuh kita menjadi lebih tahan terhadap satu penyakit atau serangan daripada virus, dan ini merupakan bagian daripada melengkapi masing-masing fungsi daripada batuan mineral yang ada pada Dr. Water Infinity. Ya, yang terakhir adalah turmalin ya. Nah, turmalin juga termasuk adalah merupakan salah satu batuan mineral yang juga memancarkan radiasi elektromagnetik ya, dengan panjang adalah 4 sampai dengan 14 mikron, dengan ukuran yang sangat kecil sekali. Fungsinya apa? Ya adalah untuk membantu ya, mempotensiasi fungsi leukosit. Leukosit ini adalah merupakan sel darah putih. Artinya memang antibodi kita atau tentaranya kita. Nah, fungsinya adalah mempotensikan bagaimana memperkuat ya, leukosit atau sel darah putih ini untuk melawan bakteri ataupun virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Di samping itu juga membantu sistem pencernaan. Kenapa? Ya, ini dibutuhkan berhubungan dengan sistem pencernaan. Karena apa yang kita makan itu selalu masuk ke dalam pencernaan kita, dan ini membutuhkan ya adalah membunuh ya bakteri yang tidak baik ataupun kuman-kuman yang tidak baik, dan juga membantu sistem pencernaan ya, sehingga menjadikan BAB kita menjadi lebih baik ya, kita menjadi BAB lebih baik karena proses pencernaan itu adalah merupakan salah satu awal daripada kesehatan. Kalau pencernaan kita tidak baik, ini adalah merupakan tingkat risiko menjadi lebih tinggi. Berikutnya turmalin ya juga memperkuat ya tulang dan gigi, memperkuat sistem saraf ya, memperkuat darah kita ya, membantu sel-sel darah merah kita. Berikut juga membantu getah bening. Getah bening ini juga merupakan salah satu fungsinya adalah sebagai pertahanan tubuh kita. Berikutnya juga meningkatkan stamina dan vitalitas fisik kita. Artinya ketika kita minum air atau water, stamina kita menjadi lebih baik, vitalitas kita fisik kita jadi lebih segar, ya tidak mudah lelah di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, ini yang terakhir adalah magnesium ball. Magnesium ball ini juga termasuk fungsinya adalah menjaga ya kesehatan tulang, menjaga kesehatan jantung. Jadi kenapa dikatakan Dr. Water itu mampu ya, membantu meringankan kesehatan atau membantu orang yang penderita penyakit jantung. Ternyata ada fungsi magnesium di dalamnya. Magnesium ini adalah menjaga kesehatan jantung. Kita tahu bahwa jantung itu merupakan satu-satunya mesin yang kita punya yang untuk memompakan darah. Kalau jantung kita kuat, ya otomatis memompa darah menjadi lebih baik, suplai daripada terhadap gizi makanan kita, oksigen terhadap menjadi lebih baik. Nah, juga baik bagi orang yang penderita penyakit diabetes. Ternyata magnesium ini adalah merupakan salah satu punya peranan ya memperbaiki fungsi pankreas kita juga. Ya, juga menyembuhkan sakit kepala. Sakit kepala ini mungkin karena faktor
terjadi penyempitan, kurangnya oksigen masuk ke dalam di darah otak kita, menyebabkan penyakit kepala ataupun migrain. Juga membantu mencegah atau membantu mengatasi stres. Ya, stres ini bukan karena tanggal tua ya Bu ya, tapi stres ini maksudnya adalah cedera yang ada di dalam sel-sel tubuh kita. Juga meningkatkan kebugaran tubuh sehingga tubuh kita menjadi lebih jauh menjadi lebih sehat. Sekarang pertanyaannya adalah kapan sih kita membutuhkan air alkali atau apa sih tanda-tandanya kalau kita sudah membutuhkan air alkali? Yang pertama, apakah kita sudah merasakan atau mengalami suatu gejala? Di antaranya kita gampang mual, muntah, ya. Bisa jadi mual ini karena faktor asam lambung kita yang tinggi, ya. Kebingungan, ya. Jadi maksudnya kebingungan ini apa? Kita tidak bisa berkonsentrasi secara baik. Itu salah satu tanda-tanda atau gejala-gejala yang pernah kita sakit kepala. Ya, jadi ada rasa pusing karena kurang oksigen dalam tubuh kita. Berikutnya kita juga mengalami suatu pernapasan yang pendek ataupun cepat. Jadi padahal kita tidak sedang berolahraga, ya tidak sedang satu kegiatan yang berat, tetapi nafas kita terlalu pendek karena kita berusaha mendapatkan oksigen lebih banyak. Ya. Kita juga mungkin gampang lelah. Ya. Sakit kuning ya mungkin bisa ditandai dengan bagian putih pada mata, mengalami suatu kekuningan. Berikutnya peningkatan denyut jantung yang tidak normal. Nafsu makan kita berkurang, kita gampang mengantuk. Ini adalah salah satu tanda-tanda bahwa kita membutuhkan ya asupan yang bersifat basah. Nah, itu adalah tanda-tandanya ya bahwa yang saya sebutkan tadi di atas tadi adalah merupakan tanda-tanda bahwa cairan tubuh kita sudah berada pada tingkat yang asam ya. Itu tanda-tanda yang tadi. Akibatnya ya, kalau kita secara terus-menerus mengalami hal seperti tadi ya, terjadi ketidakseimbangan di dalam tubuh kita. Makanya kita membutuhkan sesuatu yang bersifat alkali. Jadi tanda-tandanya disebutkan bahwa itu adalah merupakan penyimpangan atau produksi asam yang terlalu berlebihan dalam tubuh kita. Berarti saatnya adalah kita membutuhkan sesuatu yang basah, kita membutuhkan Dr. Water. Terakhir ya, itu tandanya bahwa kita membutuhkan ya Dr. Water sebagai penyeimbang asam basa dalam tubuh kita. Saya akan buka sesi pertanyaan buat teman-teman dari apa yang kita jelaskan tadi. Nanti materinya kita akan sharekan kepada teman-teman untuk bisa dijadikan bahan ya untuk presentasi dalam bentuk PPT ya, sehingga nanti memudahkan teman-teman menyampaikan informasi kepada calon customer-nya. Oke, silakan teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Pak, mau tanya Pak. Ya, monggo Bu. Kalau misalkan kita minum air Dr. Water yang sudah diendapkan 4 hari, kan kita lupa tuh. Masih baik nggak sih untuk tubuh? Atau terlalu asam untuk tubuh? Terlalu basah. Terlalu basah, Bu? Iya, terlalu basah. Ya. Bagaimana kalau airnya sudah baik, Bu, saya bisa menerima pertanyaan Ibu. Jadi kalau misalkan kita merendamnya sudah terlalu lama ya, apakah air ini masih layak minum nggak? Ya, makanya kita mencampurkan, Bu, sehingga dia tidak terlalu basah. Karena yang baik untuk kita itu adalah kita tidak berada pada kondisi yang sangat basah, tapi kita baik di antara 8,5 sampai 9 itu masih oke, Bu. Ya. Jadi kalau sudah terlalu lama kita rendam, ya tinggal tambahkan saja air yang ber-pH normal. Atau air biasa yang kita pindahkan ke dalam gelas, kita tuangkan juga air Dr. Water-nya sehingga terjadi satu percampuran dan ini akan menurunkan jumlah pH.